Segera akan Anda ikuti Kojah Sastra bersama saya Ribut Ahwandi. Saya akan mengatakan ke kamu, kadang-kala saya beberapa kali ketemu mahasiswa itu saya selalu mengatakan bahwa ya kamu tekuni aja itu, kuliah nggak perlu, nggak usah kuliah aja. Dia bilang gini, Pak, kuliah tetap penting bagi kami. Loh, buat apa? Ya minimal buat ini aja, keren-kerenan aja. Ya nggak salah juga. Tapi bagi saya yang lahir di abad-abad masa lalu gitu, saya merasa loh kok kayak gini sih ya. Ada rasa-rasa beda, dan disitulah sebenarnya memang harus ada komunikasi antara generasi tua dengan generasi milenial. Ini menarik. Ini menarik. Sama dengan dunia sastra. Mau kemana sih sastra milenial? Ya kan. Kalau menurut kamu apa yang bisa dilakukan oleh generasi milenial yang bergerak di bidang kesusastraan itu? Kalau kesusastraan, entah itu komunisan, entah itu yang menyangkut sastra, seni peran ataupun penulisan itu, memang dalam partisipasi milenial ini cukup meningkat setiap momen, meskipun itu hanya awalnya ikut-ikutan, bisa dikatakan ada hype ketika membahas sesuatu penulis. Kan sudah memiliki pasar yang menyerang milenial. Entah itu mungkin Pak Ribut, Kang Ribut itu sendiri tidak asing dengan nama Boy Chandra, Fisya Bersari, atau ya menyangkut itulah yang bisa dikatakan menyasar milenial itu. Target pasar milenial. Milenial akhirnya mencari tahu dalam kesusastraan, cara-cara penulisan ataupun biografi tokoh. Kemudian mereka akan menanyakan ulang, apa benar sih sastranya itu tok, hanya membicarakan tentang kehilangan, kerinduan, ujian senja, kepulangan, dan hal yang sangat sensitivitas itu. Akhirnya mereka menanyakan ulang, kemudian mereka berujung lagi ke nilai-nilai sosial, sejarah. Perjalanan seperti itu memang. Berarti sudah ada perubahan ya? Ada pergeseran. Kejenuhan dari kesusastraan. Kalau kemarin kan saya merasa jenuh ya. Artinya gini, kenapa sih sastra populer? Katakanlah sastra populer ya. Sastra popnya anak-anak generasi milenial sekarang itu lebay. Soalnya apa ya? Rasa tangis itu dirayakan dengan itu, bahwa mereka itu tidak sendirian, bahwa ada orang senasib, kemudian ternyata melalui bahasa-bahasa yang cukup puitik, dan mereka terhibur di situ meskipun itu menyakitkan. Lebaynya kan di situ, menyek-menyek dramatis ataupun seperti itulah. Ya itu aku yang terganggu itu kan di situ ya. Saya tidak begitu Terelie katakanlah. Terelie sekarang sudah mulai berubah kayaknya. Dia menjadi komentator. Terelie lebih sibuk berkomentar daripada Boy Chandra. Iya kan? Nah, saya tahu sih sebenarnya tujuannya apa. Karena memang lapangan generasi sekarang adalah bagaimana kita bisa menyibukkan diri untuk menyampaikan komentar-komentar di media sosial. Itu sebagai bagian dari brand personal image branding. Personal image branding. Ya kan. Tetapi jangan lupa ada tanggung jawab secara moral terhadap karya, bahwa Anda harus tetap berkarya, bukan sibuk mengomentari karya orang. Kalau mau memang mengkritik, pakailah kajian yang benar, gitu loh. Pakailah koridor yang benar, metode yang benar. Jadi tidak sebatas ya hanya menyampaikan yang gitu-gitu aja, gitu loh. Jadi kalau masalah selera pasar itu kan beragam memang kan. Betul. Kemudian
Ada sebenarnya penulis-penulis yang tidak terjamah tapi mungkin karena tidak memiliki nilai jual secara branding niku. Kemudian ia tergerus karena istilah nama. Oke. Artinya Yeah. ini kan sudah masuk ke dunia industri. Industri memang komersil kan Betul. soalnya. Maka kemudian artinya sastra secara murni tidak akan bisa bertahan hidup di generasi milenial, begitu katamu? Dengan kata lain seperti itu, atau kita harus berkawin atau berselingkuh dengan industri? Iya, tergantung masih memegang idealis atau enggak. Dalam artian kebutuhan apa yang ingin dicapai dalam hidup, memenuhi kebutuhan. Oke, persoalannya begini. Iya, nah. Dunia industri ini kan dunia pemodal. Nah, apakah seorang penyair katakanlah atau sastrawan harus melacurkan diri sampai ke dia akhirnya terbeli? Dalam melacurkan diri itu sebenarnya pun apa ya? Industri kan bisa dikatakan sumber penghasil yang menjanjikan. Bisa dikatakan seperti itu. Daripada kita ikut mengirim karya tapi gratisan, banyak hal seperti itu. Oke. Tapi kan gini, apakah tidak lebih baik munculkan dulu kualitas, Ya, baru setelah itu bertanding? itu berarti masalahnya ruang belajar mungkin ya, pembentukan dalam pengembangan kepenulisan. Oke. Rata-rata kan penulis yang kurang bagus kan karena hanya berkutat di kata-kata itu aja, entah itu kosakatanya yang tidak bernada kemajuan. Namun sisi lainnya seperti ini yang saya mengalami sendiri. Saya mencoba pakai istilah-istilah yang jarang teman-teman dengar, namun dianggap suatu kesalahan. Alah, bahasamu kok daki-daki men gitu. Betul kan, itu kan hanya melatih itu supaya mereka biasa dengar bahasa yang asing. Bahasa yang asing didengar, kemudian didengar sering, kemudian tidak asing lagi bagi mereka. Tapi sih saya bisa maklumi karena memang yang namanya penulis harus berani bereksperimen dengan kata. Kalau kamu tidak pernah berani bereksperimen dengan kata-kata yang kamu gunakan itu pasti basi. Itu kamu nggak boleh istilahnya alergi dengan kata-kata baru. Biarlah mereka seperti itu. Kamu harus menjadi dirimu yang kuat menurutku. Karena orang yang berani beda, itulah yang dicari. Orang yang berani menjadi unik, itulah yang dicari. Hari ini yang dicari adalah orang yang unik, bukan orang yang ikut dengan menjadi follower. Mau sampai kapan kamu jadi follower? Mau sampai kapan kamu jadi user?